Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bicara terkait dengan peran koperasi, ya, dikaitkan dengan bagaimana mengatasi krisis. Sejarah koperasi di dunia, ya, selalu menunjukkan atau pada umumnya banyak menunjukkan koperasi memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk dalam konteks krisis. Apakah krisis ekonomi, apakah karena krisis terjadinya bencana, atau karena krisis-krisis yang lain. Koperasi muncul pada saat orang membutuhkan, ya, di mana mereka merapat satu dengan yang lain, kemudian menggalang kekuatan yang mereka miliki untuk bisa mengupayakan solusi secara efektif dengan kebersamaan mereka. Ya, jadi kalau kita lihat adanya penekanan dari para kapitalis yang membuat para kaum buruh menjadi sulit. Kemudian lahirlah koperasi-koperasi di kalangan buruh. Ya, adanya bencana kemudian membuat masyarakat menjadi sulit. Kemudian berdirilah koperasi-koperasi perumahan, ya, yang sudah hancur karena bencana tersebut. Ya, ada kemudian kesulitan untuk mendapat bahan baku untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maka lahirlah koperasi-koperasi konsumsi yang bisa secara bersama-sama mengadakan bahan pokok yang menjadi kebutuhan daripada anggotanya. Jadi koperasi-koperasi itu hadir, ya, sebagai solusi dari krisis. Nah, pada saat sekarang pandemi, kenapa koperasi-koperasi itu belum muncul? Ya, saya kira itu sudah mulai muncul, tapi belum dilegal formalkan. Upaya-upaya bersama secara kekerabatan, ya, baik di tingkat masyarakat desa atau di tingkat institusi perkantoran segala macam, atau di tingkat keluarga sama-sama teposelero saling asih asa-asuh untuk bisa memantau apakah ada masyarakat yang kesulitan segala macam, itu kemudian diselesaikan dengan bersama-sama, ya, sama-sama memberikan kontribusi sedikit, tapi kalau banyak berpihak yang ikut akan terasa sekali banyaknya. Mungkin saja saat ini kita memberikan, besok kita yang membutuhkan. Nah, dalam koperasi kan seperti itu prinsipnya, saling mengisi, ya, karena tidak selalu orang itu berada di atas, kadang-kadang ada di bawah. Nah, koperasi itu menjamin sebagai social insurance, ya, dan di sini kehebatan itu sudah terukur. Kalau kita lihat lahirnya koperasi-koperasi simpan pinjam di berbagai negara karena, ya, masyarakat saat itu memang kesulitan secara kefinansial keuangan, dan kalau mereka harus minjam kepada rentenir itu luar biasa rakusnya mereka ditindas, ya, tapi kemudian muncul orang-orang yang menggerakkan koperasi simpan pinjam sehingga saling tolong menolong. Pada saat ini mungkin kita meminjamkan, pada saat lain kita harus meminjam. Ya, kepada siapa? Kepada kita juga. Nah, itulah hebatnya koperasi. Ya, demikian juga untuk hal-hal yang lain. Ada koperasi-koperasi yang bisa menyediakan pekerjaan bagi anggota-anggota yang butuh pekerjaan. Karena kalau bagi anggota yang kehilangan pekerjaan itu mencari pekerjaan sendiri, dia akan bergantung pada orang lain. Tapi kalau mereka berhimpun bersama-sama menciptakan koperasi-koperasi pekerja. Ini banyak dicontohkan negara lain, tapi di Indonesia ini belum kelihatan, ya, koperasi pekerja. Padahal ini sangat prospektif, ya. Ribuan koperasi anggota koperasi para dokter di Brazil misalnya itu bergabung, mereka punya rumah sakit sendiri. Mereka bekerja di rumah sakit mereka sendiri, digaji sesuai dengan permintaan mereka sendiri. Bukan mereka menjadi karyawan-karyawan yang dibayar rendah oleh para kapitalis-kapitalis luar yang membangun rumah sakit di sini, dan para dokter kita hanya menjadi bagian orang upahan dari kapitalis-kapitalis tersebut. Tidak. Jadi bagaimana para profesional bergabung menjadi kekuatan koperasi, ya. Jadi kalau kita belajar di luar, ya, di kalangan pers ada koperasi pers, ya, di kalangan para distributor juga ada koperasi distributor, para produsen ada koperasi produsen, para konsumen yang membutuhkan untuk mendapatkan bahan dengan mudah ada koperasi konsumsi, ada koperasi simpan, koperasi perumahan, koperasi berbagai macam jenis, ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat, koperasi listrik, koperasi air, koperasi kesehatan, koperasi segala macam. Itu kenapa mereka bisa berdiri dengan berbagai macam jenis? Karena pada saat itu mereka sangat membutuhkan. Ya, kemudian mereka bersama-sama mendirikan itu. Jadi ketika sangat membutuhkan artinya ada krisis di situ, ya, yang tidak bisa dipenuhi secara normal, maka kemudian mereka merapatkan barisan, ya, kemudian saling berkontribusi baik tenaga, pikiran, modal segala macam, dan
Dan terbangunlah usaha-usaha bersama itu yang sangat produktif untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggotanya. Ya, jadi itu mudah-mudahan kita bisa memahami bagaimana koperasi itu bisa memang dilahirkan untuk bisa mengatasi krisis manusia yang tidak mampu mereka melakukannya secara sendiri-sendiri. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.